Puji Tuhan, kalau hari ini saya bisa tetap berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. 2 hari yang lalu saya masuk UGD lagi. Cuman kemarin hari Jumat ya, saya bisa menyampaikan firman Tuhan di doa malam Mandarin. Itu semua kemurahan Tuhan. Padahal pada waktu pergi itu tensi saya cukup tinggi, tapi setelah ibadah selesai saya sampaikan firman Tuhan, tensi saya normal kembali 120. Sampai saat ini bahkan cenderung turun jadi 115, 110. Ini semua kemurahan Tuhan. Kalau saya pakai kacamata ini karena enggak tahu, dulu enggak pakai kacamata lihat jelas. Setelah pakai, gak pakai, tambah pusing malah saya. Dan akhirnya saya pakai aja, karena kalau sekarang gak pakai gini, lihat Wida kok jadi muda gitu loh. Tapi kalau pakai gini, ya jadi lumayan lah. Ya supaya agak tegang, ketawa dulu. Karena kalau saya gak pakai, lihat Yoyo kok jadi kurus, setelah pakai kok jadi gemuk. Pakai aja wis, nanti daripada saya kaget. Jadi firman Tuhan hari ini sesuai dengan pergumulan saya di saat saya mengalami kelemahan tubuh. Dalam 1 bulan saya masuk UGD 4 kali loh. Luar biasa sekali. Dan di diagnosa tidak ada sakit apa-apa. Yang sakit apa ini? Ternyata mungkin entah saya di sana agak gini katanya. Pendetanya digitukan, ya apa ini? Ya, seorang hamba Tuhan itu manusia bisa cemas, saya akui. Kecemasan itu membawa satu dampak yang macam-macam, gak baik. Dan di saat saya bergumul soal ini, saya bisa melihat kebaikan Tuhan secara luar biasa dalam hidup saya. Dia berbicara melalui sebuah peristiwa, sebuah masalah yang saya hadapin, dan saya bisa melihat dalam kacamatanya. Saya bisa melihat Tuhan itu baik luar biasa, sangat baik. Segala sesuatu yang gak mungkin bisa saya selesaikan, dia bisa menyelesaikan melalui sebuah peristiwa yang gak saya sangka. Tetapi pada saat saya bisa melihat dalam persepsi Allah yang benar, Allah yang benar itu saya bisa lihat kedaulatannya, kasihnya, kemahatauannya, kekudusannya, ya, keadilannya. Saya bisa melihat dalam seluruh kacamata itu. Saya bisa melihat Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan nyata dalam hidup saya. Kita semua mau seperti itu? Kita dalam dunia ini pasti ada masalah, pasti tetap ada masalah lah. Gak mungkin gak ada masalah. Mau kamu kaya, mau kamu sehat, mau kamu apapun bentukmu, pasti ada masalah. Tapi yang ajaib, setelah kita menjadi miliknya, setiap masalah itu kalau kita berjalan dengan dia, sesuai dengan janjinya tuh, enak dan ringan rasanya. Tidak ada yang amin, amin. Ya, sayangnya kenapa kita kok tidak bisa merasakan itu? Karena kita sudah kebiasaan hidup di dalam cara berpikir dunia ini. Sampai dengan beragama pun kita pakai cara yang seperti itu. Yang sudah ngerti firman Tuhan rasanya sombong rohani. Yang tidak ngerti, sok ngerti, macam-macam. Orang itu seperti itu semuanya. Hari ini kita coba, kita sama-sama mau tunduk di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama mau belajar. Dan kita ingin diberkati, dalam arti kita ingin bahagia. Kita sama-sama belajar. Saat hadapi masalah, dalam kehidupan ini, apa yang kita imani sebagai anak Allah? Apa yang kita pikirkan sebagai anak Allah? Ini penting. Saat kita menghadapi sebuah masalah ya, semua orang pasti menghadapi masalah, tidak mungkin nggak ada. Apa yang kita imani atau yang kita pikirkan aja,
sebagai anak Allah, apa yang harus kita pikirkan? Coba kita renungkan ini dulu dengan baik dan dengan benar. Maka nanti kita akan menerima berkat itu sesungguhnya. Kalau kita tidak bisa mikir ini, pasti tidak bisa. Kita harusnya sadar, yang pertama, bahwa kita ditebus sebagai anaknya. Tujuannya apa? Ini dulu yang penting. Kita ditebus. Yesus itu mati di kayu salib ya. Mati di kayu salib. Untuk kita toh, amin. Nah, tujuannya apa dia mati di kayu salib? Yang jelas yang pertama, menebus kita. Benar ya? Mengalahkan dosa. Tapi ada satu hal yang sering kita luput dalam cara kita berpikir. Kita tahu enggak bahwa dosa itu betul-betul dikalahkan enggak? Ya kita imani, melalui kematian Kristus di salib, dosa kalah. Buktinya apa kalau dosa sudah kalah? Ya Yesus mati dan bangkit, itu bukti bahwa dosa dikalahkan. Oke, pribadi Yesus, betul ya? Nah sekarang kita, ini kan memiliki satu dampak dalam kehidupan kita, atau kematian Kristus itu. Toh. Kalau Kristus tidak mati, dikatakan tidak bangkit, sia-sialah. Rasul Paulus ngomong, apa yang kita lakukan, sia-sialah kita percaya, benar ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita percaya, dia mati, kebangkitannya itu menandakan dosa dikalahkan, buktinya apa dalam hidup kita? Karena banyak sekali orang berpikir, yang pertama, hanya satu, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosaku, amin, amin. Untuk supaya aku masuk surga, amin, amin. Tapi doa Yesus, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15, dia doanya tidak kayak seperti itu. Coba dikeluarkan. Nanti sama-sama kita bongkar dulu, supaya pada saat hidup ini, kita hidup ini di dalam dunia ini, siapa sih yang tidak pernah ada masalah? Coba saya tanya, semua ada masalah tuh? Pasti ada masalah, tidak mungkin nggak ada masalah. Mau kamu punya uang 1000 triliun tetap ada masalah. Semua ada masalah. Nah, pertanyaannya, kita mau bebas, mau kuat, mau tetap konsisten dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita harus ngerti dulu toh, kesalahan apa yang membuat kita sering lemah. Buktinya apa? Jangan ngomong, wah Pak Titi kok bisa khawatir, ketakutan. Kenapa? Nabi Elia itu juga takut loh, bener dah? Seorang nabi yang baru saja menyembelih 800 nabi Baal. Ditakuti sama Isabel aja, ketakutan mau bunuh diri, bener gak? Apalagi yang namanya Pak Titi. Nggak bisa ke belakang 4 hari aja ketakutan pikirannya. Ke belakang itu maksudnya bukan ketemu genderuwo. Ke belakang maksudnya enggak bisa itu loh, ngerti maksudnya ya? Bingung, pikirannya macam-macam. Wah gini, wah campur enggak karu-karuan, dikembangkan enggak karu-karuan. Ya namanya manusia. Semua orang ada kelemahan. Tapi untung saya punya Yesus. Nah sekarang kita lihat. Aku tidak meminta, ini doa Yesus ya, supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Betul jelas toh? Yang diambil ini siapa? Orang yang percaya, bukan semua orang. Kalau diambil berarti game point toh, selesai toh. Ya, selesai. Sudah diambil kok selesai. Tapi pada waktu kita percaya, Tuhan berdoanya apa? Jangan kau ambil. Kalau tujuannya supaya percaya selamat. Hari ini di gereja, yang percaya dibaptis, sebelum dibaptis sudah percaya toh? Percaya langsung diambil, selesai. Berarti setiap hari di gereja harus menyediakan apa? Terbelah. Mati-mati, karena setiap hari ada yang percaya, ada yang dipanggil, ngerti? Selesai ibadah, yang dipanggil berapa orang?
Kan kayak gitu toh, ngerti? Tapi Tuhan kan enggak. Tuhan tahu kita, dia mati di kayu salib memang untuk supaya kita menerima kehidupan kekal di sorga, dosa dikalahkan. Tapi dia berdoa, saat anak-anak Allah ini percaya, jangan diambil. Tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Pertanyaan saya, dosa sudah dikalahkan. Kenapa Tuhan kok ngomong masih melindungi mereka dari yang jahat? Nah ini kan harusnya kan kita mikirkan betul-betul secara teologis dengan benar toh? Benar gak? Kalau dosa sudah dikalahkan, yang jahat pasti sudah pakai kayak apa? Kalah, nyerah. Nah, tapi kenapa? Pertanyaannya, kok masih ada yang jahat ini? Tuhan kok masih berdoa supaya mereka, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Melindungi dalam hal apa? Nah ini kita harus betul-betul mengerti dengan baik, mengerti dengan benar, mengerti dengan sungguh-sungguh. Dalam dunia ini, dalam alam semesta ini, saat kita masih ada di dunia, di dalam segala kelemahannya, di dalam segala keberdosaannya, ya, iblis yang Tuhan lepaskan dan Tuhan hukum buang ke dunia, iblis dikasih apa? Diberi kuasa, benar ya? Diberi kuasa untuk berkuasa sementara. Tapi yang memberi siapa? Allah toh. Tetap milih Allah toh. Dunia ini tetap milih siapa? Tetap milih Allah toh. Iblis cuma diberi kuasa. Nah, tapi iblis sering menipu. Tuhan Yesus pun ditipu enggak? Ditipu. Karena apa? Iblis tahu enggak bahwa Yesus itu Allah datang di dunia yang sebagai manusia yang namanya Yesus itu, dia juga Allah 100% enggak? Allah pada waktu di dunia dicobai sama iblis. Iblis ngomong apa? Jika kau seperti ini, aku akan memberi engkau apa? Dunia ini diberikan semuanya, betul gak? Dia lupa bahwa dunia ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Dia cuma dikasih kuasa, kok dia seolah-olah dia akan memberikan kepada pemiliknya, ngerti maksudnya? Ya Tuhan nggak mau tuh, Tuhan ngomong, ada tertulis, bukan seperti itu. Sebetulnya kan kayak gitu toh. Nah, demikian juga kita sekarang. Kita menjadi anak Allah. Kita sudah dikasih kuasa. Tapi dia tetap bisa mencobai kita enggak? Nah, oleh karena itu kita harus selalu mengingat hal ini dengan baik. Sayangnya, setiap firman, bulan kemarin kan tak ajarkan ya, kalau kita pahami setiap firman hanya satu ayat, satu potong saja kita pegang, maka satu ayat itu akan menjadi apa? Jimat, bukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu seringkali dipakai iblis untuk mengacau kita, membuat kita apa? Termakan. Jelas sekali mulai kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu dicobai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Tuhan Yesus pun juga dicobai toh. Kalau kita lihat di Lukas, ada tertulis, jatuhkan dirimu. Kalau kamu jatuh nanti tangan Allah akan menopang kamu. Tapi Yesus percaya dengan omongannya dia. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan, tapi ayat itu tidak mengartikan bahwa
Setiap anak Tuhan yang menjatuhkan diri pasti Tuhan tompang. Tuhan ngomong apa? Ada ayat yang bisa membalaskan itu dengan pengertiannya yang benar. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, pakai ayat lagi. Kita harus melihat secara komprehensif keseluruhan. Tapi sayangnya manusia-manusia yang sudah mengenal Tuhan, yang rasanya sudah kenal Tuhan, yang sudah percaya Yesus mati bagi kita, memberikan hidup bagi kita tapi sering lupa bahwa tujuan kita ditebus itu untuk apa sih? Banyak sekali orang yang berpikir, satu, supaya kita sukses di dunia. Kalau kita percaya, kalau kita ini kalau sudah ditebus sama Yesus, pasti kita menjadi anak raja. Segala sesuatu itu teologi kemakmuran, no? Segala sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, pasti kita diberi oleh Allah. Teologi kemakmuran. Banyak, ayatnya apa? Banyak sekali. Kau anak raja, apa kau gini, saya ambil satu-satu. Padahal ayat itu tidak mengarah kepada hal yang demikian. Ya, ada lagi apa? Supaya kita terlepas dari penderitaan dunia. Kalau kau menjadi anak Tuhan, bebanmu, masalahmu sudah ditanggung di kayu salib. Terus apa lagi? Persoalan dunia macam-macam yang dipikirkan hanya cuma itu saja. Jadi kalau kita beragama, kalau kita datang di gereja, tujuannya apa? Firman Tuhan apa yang membuat kita senang? Ayo, yang bisa membuat kekhawatiran kita, kegelisahan kita, ketakutan kita. Soal apa ketakutan, kegelisahan kita itu soal apa? Pernahkah kita memikirkan, aku ini benar-benar sudah dipilih apa enggak? Aku ini benar-benar sebagai anak Tuhan apa enggak? Aku ini benar-benar seorang yang telah ditebus apa enggak? Itu kekhawatiran yang harusnya menjadi kekhawatiran yang sangat penting dalam hidup kita, benar enggak? Pernahkah kita pikirkan itu? Yang dipikirkan apa? Saya ngomong kayak gini, saya kena sendiri tuh. Gak bisa ke belakang 4 kali aja, khawatir-khawatir, ngerti? Waduh Tuhan, mau ke kamar mandi itu aja, doa dulu Tuhan, supaya hari ini berhasil Tuhan. Nah Tuhan loh, jam 4 pagi saya telepon Pak Tuhan, supaya berhasil. Tuhan itu kayak apa kira-kira? Istri saya yang sayang sama saya aja enak tidur, tak buka gitu jam 3, ping. Apa? Doa no ya aku supaya iso gini. Ngamuk ndak kira-kira? Loh. Yuko ikut Pak ketawa. Yuko enak di rumah tak telepon jam 2 pagi. Go, apa? Kamu kan anak Tuhan sama-sama Tuhan. Iya, apa Pak Titi? Perutku sakit go, gak iso anu go. Doa no ya. Kira-kira yo kayak apa? Mbok karo Pak Titi aneh kan kayak gitu tuh. Iya. Malah saya didoakan mampet toh gitu ya. Tapi saya sama Tuhan, dulunya saya kayak gitu, mau masuk Tuhan, tolong Tuhan. Terus gak bisa, Tuhan kayak apa sih Tuhan, kok gak bisa Tuhan? Lalu Tuhan diajak ngomong kayak gitu tuh pantas enggak kira-kira? Tapi manusia itu sering kayak gitu loh. Sangat sering kayak gitu. Menghadapi situasi-situasi tertentu, pasti kayak gitu. Mau masalah gegeran sama suami, mau apa, ngomongnya itu gitu sama Tuhan. Boleh? Bolehlah. Tapi kalau setiap kali mau ngomong sama Tuhan yang diomongnya cuma gitu, kira-kira Tuhan itu mati di kayu salib untuk kita, untuk itu tak? Masalah suamiku loh Tuhan, cerewet. Terus Tuhan tuh mikir kayak apa? Aku ki mati di kayu salib duduk kayak cerewetnya suamimu, men. Atau masalah kehidupan, aku kok gak kaya-kaya ya, sudah kerja setengah mati, kok coba gini, terus bergumul terus. Masa Tuhan tuh mati untuk itu? Dia mati untuk apa? Dan ini paling
dibenci orang agamamis. Tuhan Yesus itu disalib, dibenci orang Farisi ahli Taurat itu gara-gara ini. Dia datang di dunia, dia tidak menentang hukum Taurat. Enggak. Tapi dia ingin menjelaskan arti sesungguhnya. Sehingga pada waktu dia mengajarkan tentang doa, dia tidak mengajarkan tentang doa seperti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi dia mengajarkan apa? Hubungan, pemulihan antara kita dengan Allah. Sehingga dia mengajarkan tentang apa? Bapakku yang di surga. Dan hubungan kita sesama. Ampunilah mereka. Seperti aku juga mengampuni. Sama. Jadi mulai Tuhan itu mengajarkan hal itu tentang doa. Tapi orang Farisi kayak apa? Kalau doa. Tapi selama ini kita tetap menjadi orang Farisi enggak? Salah? Enggak loh. Taurat itu tidak salah kok. Tuhan enggak nantang hukum Taurat kok. Bahkan barang siapa mengurangi sedikit pun salah. Tetapi satu hal, spiritmu loh, jangan tetap spirit Taurat. Spirit itu ngerti artinya? Keinginanmu itu loh, yang ada dalam hatimu itu loh, tujuanmu itu loh. Jangan seperti itu. Nah, Tuhan mulai ngajarkan toh tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Yang biasanya orang ahli Taurat itu berpikir beragama tujuannya untuk bisa memperoleh kekekalan. Tuhan ngajar, gak bisa kamu dengan caramu kayak apa untuk menguduskan diri, gak bisa. Dengan segala kebaikanmu gak bisa. Tuhan kasih gambaran, bener gak? Kemarin saya sudah jelaskan di dalam Matius pasal 19, coba kita baca ya pelan-pelan ya. Ayat 16 sampai 21. Gak apa-apa, kita ulang lagi gak apa-apa, kita review ya. Nanti akan saya jelaskan, saya dalamkan supaya kita lebih jelas sekali. Ada seorang datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Ini seorang anak Ibrani, di mana dia mulai kecil sudah diajari tentang apa? Taurat, tentang perbuatan baik, tentang melakukan hal yang baik. Saya yakin anak ini anak orang yang baik lah. Kalau nggak baik, gak mungkin lah dia datang kepada yang dia lihat Tuhan Yesus itu seorang guru yang begitu luar biasa ya. Dia kagum, dia luar biasa, tapi dia mulai ada sesuatu hati-hatinya. Yang selama ini dia lakukan ada sesuatu yang rasanya kurang, gitu loh. Sehingga dia datang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup kekal. Terus ya apa? Satu pelan-pelan. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus, kata orang itu kepada, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan beli, jangan ini. Ini semua dia ngerti, dan dia sudah lakukan, karena dia mulai sejak kecil, sudah diajar oleh kedua orang tuanya. Secara agamawis dia betul-betul nurut ini semua. Seperti juga Rasul Paulus toh. Rasul Paulus ngomong apa? Di dalam hal hukum Taurat aku tidak bercacat sedikit pun. Betul gak? Jadi betul-betul dia bisa lakukan. Masa Paulus bohong sih? Kan gak mungkin toh. Anak ini juga kayak gitu. Nanti yang ucapkan apa? Coba. Hormatilah ayah ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata anak muda itu banyak, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Terus ya apa? Kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dia kecewa. Terus orang-orang ngomong, wah, orang itu berarti hartanya sehingga tidak bisa masuk surga.
Kalau tujuannya cuma berarti harta tidak bisa masuk surga, di dalam Roma pasal 13 ayat yang ketiga, ada orang saking baiknya, jangan dengan hartanya dibagi-bagikan, gitu, tubuhnya sampai dibakar pun. Rasul Paulus ngomong apa? Gak ada artinya, ngerti maksudnya? Gak ada nilainya. Jadi ini artinya apa? Apakah betul-betul kalau anak muda itu terus jual hartanya semua, terus dia bisa betul-betul masuk surga? Kan enggak, bener ya? Jadi tujuannya Tuhan ngasih ini apa? Tuhan ingin memberitahu kepada kita dan anak muda itu. Dia tahu hatinya, dia ngomong seperti dia tahu semuanya. Gak mungkin dia itu bisa lepas dari keinginan, keegoannya sendiri. Gak mungkin dia bisa lepas dari dosanya itu. Yang bisa melepaskan dosanya itu hanya Yesus. Buktinya apa? Coba kita lihat. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu bergelia dengan sedih sebab banyak hartanya. Terus ini diartikan orang-orang, kalau orang berat harta, kalau orang tetap masih duniawi, gak bisa masuk surga. Jadi jalan masuk ke surga itu selain percaya Yesus harus gak boleh duniawi, bener ya? Yang ngartikan itu siapa? Harus apa? Hidup lotos-lotosan gitu. Kan gak ada arti seperti gitu, bener gak? Main gitar itu pakai duit enggak? Beli enggak? Kan beli, harus cari duit. Mau makan aja cari duit, semua cari duit, apa duit? Maksudnya bukan kayak gitu sama sekali, tapi Tuhan itu ingin membeli sebuah gambaran semuanya. Terus kayak apa coba? Yesus berkata kepada murid-murid, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terus, sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini jangan diibaratkan setiap orang kaya itu sulit masuk kerajaan sorga. Berarti yang bisa masuk kerajaan sorga lebih gampang itu orang yang gak punya duit. Jangan juga memberikan sebuah pengertian di kepala kita kayak gitu. Yang ada itu pengertiannya orang yang sikap hatinya seperti orang kaya itu loh, gitu loh. Mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan perbuatannya sendiri. Gak mungkin bisa masuk kerajaan surga. Seumpama apa? Onta masuk lubang jarum itu kan mustahil toh. Lubang jarum itu ngomong onta pedangnya mlebu motoe nek gak kacamataan gak iso mlebu kok. Apa maneh unta sing ono punuke iku. Unta mbek yoyo gede mana? Yoyo masuk lubang jarum. Mustahil, gak mungkin gitu loh. Berarti gak mungkin. Kalau dengan prinsip spirit yang seperti itu, spirit loh ya, itu gak mungkin diperjelas sama Rasul Paulus di dalam Roma 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Meskipun ada orang yang mampu kayak gitu-gitu, tapi dengan spirit yang salah, tanpa kasih di dalam Kristus, tidak ada artinya. Benar gak? Jadi satu ayat itu udah dipegang digandoli doai. Dan sehingga kalau kita sudah ketemu orang punya duit, kon sombong duitmu akeh, gak kira mlebu surga. Ini loh ayatnya, wong sugih gak mlebu surga, lon kedunian. Itu iri, jealous, cemburu, karena dia tidak punya duit. Coba dia sudah punya pegang duit, kayak apa? Wong gak duit, ku nyopetan, gak kira mlebu surga, aku nyindu duit. Otaknya orang kayak gitu, tuh muter-muter. Orang gak punya duit, ngomongnya kayak gitu. Aku loh hidup sederhana untuk Tuhan, gini. Coba dia mulai duitnya banyak. Belum tentu lebih gila daripada orang yang punya duit, betul gak? Karena otaknya rusak. Nah, hari ini diperbaiki di gereja, bener ya? Nah, sekarang kita lihat. Karena banyak orang kayak gitu. Wah, sombong orang itu motori ganti-ganti. Hati ini loh ya, dilik bener. Loh aku di surga, dia di neraka. Loh apa bedanya? Nanti gegeran sama dealer mobil itu orang kayak gitu tuh. Gara-gara orang itu promosi mobil gak payu. Kan kayak gitu. Sehidup semati aku pakai cinta mobil itu, gak iso di duit, gak iso tuku liane ngomong kayak gitu.
Padahal setiap malam doanya kayak apa? Tuhan, kalau dia beri, kenapa aku gak diberi? Munafik. Bener gak? Ayatnya bukan kayak gitu. Sekali lagi aku berkata kepada lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seekor sampean. Ya pantasnya seekor lah. Seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin. Benar ya? Gak mungkin kalau kamu pakai prinsip itu. Gak mungkin. Gak bisa. Nah sekarang saya balanskan. Kita lihat di dalam kemarin Markus. Baru kali kita ini dapat berkatnya luar biasa gitu loh. Markus pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-12. Satu tak petiin. Nanti ketemu. Saya itu pada waktu, tapi saya tidak minta sakit sama Tuhan lah. Tuhan, Tuhan. Waras saya Tuhan. Pada waktu saya sakit, kan renung di rumah, kayak pabrik itu Tuhan kasih banyak hikmat. Waduh, Tuhan luar biasa, aku seneng Tuhan. Tapi jok sakit lah, ya toh. Kasih hikmat, seneng, tapi jok sakit lah, ya. Loh saya enggak munafik kok. Maksud saya ngomong, enggak apa-apa Tuhan, sakit, enggak apa-apa Tuhan, pokok dikasih hikmat terus. Goblok saya. Malaikat di surga ngomong, lu kok goblok manusia ini ya. Padahal Tuhan mau ngasih dia apa? Sehat dan diberkati, bener gak? Ajar aku Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, aku tetap rindu merenungkan firman-Mu. Jangan seperti dulu pada waktu aku sehat, yang tak renungkan cuma yang lain di luar Engkau. Nah, itu belajarnya kayak gitu, ngerti? Karena pada waktu sakit yang direnungkan apa? Biasanya orang sakit itu, Tuhan tolong aku Tuhan. Nggak bisa Tuhan, kayak apa Tuhan? Tuhan mau mulai renungkan firman Tuhan macam-macam, dapat berkat banyak. Tapi sudah sembuh, pikirannya apa? Tuhan ini kayak apa kerjaan ini Tuhan, macam-macam ya. Terus akhirnya dapat berkat. Terus mulai kita pada waktu sakit kita ngomong, Tuhan sakit no aku Tuhan, tapi dapat berkat. Dilorong teman, nangis. Enggak lah, bertobat, Tuhan berkati kesehatanku, beri aku satu kemampuan tetap merenungkan firman-Mu siang dan malam. Nah ini Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ini saya sampai gini ya, firman Tuhan ini dahsyat luar biasa ya. Ngerti maksudnya? Kemarin saya baca itu, waduh. Tuhan sampai ngomong, muridnya akan tanya, loh kenapa sih kok dikasih perumpamaan? Tuhan ngomong, supaya bagi mereka yang tersesat, supaya makin tersesat. Dengan perumpamaan itu, jebakannya akhir ternyata. Nah, kita ini termasuk orang yang tersesat enggak? Saya enggak tahu. Dulu saya tersesat. Baca ayat ini tersesat saya. Tapi setelah saya dikasih hikmat Tuhan, waduh, luar biasa. Kenapa? Ayat ini bisa menyesatkan kita enggak? Di sini ada dikatakan apa? Meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Mulai kita mikirkan seperti diri kita sendiri deh. Kalau kita keadaan lapar kayak apa? Kalap. Wah, saya ngomong jujur lagi. Ya toh, cacingnya kadung ngemuk. Ya, Sandi kalau sudah kalap, tidak ngomong apa enggak mau denger. Yang penting makan dulu. Wes, barusan bisa ketawa. Ya, mamanya ketawa itu. Tahu rahasia itu. Apalagi kena nasi goreng babat. 4 piring entek. Keesokan harinya sudah Yesus ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Langsung kita yang suka seperti gitu langsung merasa apa? Oh iya, ini Yesus wis mata gelap iki. Kadang lapar ya kayak Sandi tuh. Dia lapar pulang kerja gitu terus tidak ada ketok di meja ada makanan apa? Wih. Disenggol, sana. Makan dulu. Kalap. Masuk Yesus kayak gitu? Tapi pada waktu kita baca kita bisa cantol di sana enggak? Hah? Bisa, coba kita lihat.
Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Waduh. Ya toh, terus kadang lapar ya Yugo ya. Ketok kacang koa. Wih. Wih, saya kalau pagi itu mau berangkat kerja, ketok kacang koa di sana itu. Di rumah kenangan, wah enak itu tuh sana jual. Kalap saya, marah-marah sama sopir saya. Ya apa sih kan gak ero, kan gak dodol. Coba aku kadang kepingin loh, ya apa sih mau ngomel saya. Demikian juga Tuhan Yesus ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Sampai apa-apa loh, ngerti maksudnya? Berarti buah sing kecut pun gak peduli karena lapar. Kata-katanya serem enggak ini ya? Sebetulnya kan yang mendekati untuk melihat kalau ada buah yang matang. Ini gitu loh. Tapi enggak didramatiskannya apa? Kalau ia mendapati apa-apa pada pohon. Apa-apa ini kan bisa langsung otak kita sing rada kecut pun enggak popo karena lapar. Tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapatkan apa-apa, melongo, ngerti yo? Ngaklet yo, lapar. Pohon iki gak tahu ya, sing ciptamu iki sapa? Kan kayak gitu ya. Wah, aku sing penciptamu, aku wae lapar kok gak berbuah. Sing ada cuma daun-daun tok, mosok Tuhan Yesus disuruh mangan daun itu, kan gak mungkin tuh. Dikir kambing dah. Sebab tapi diingat no, sebab memang bukan musim buah. Lo gak payah musim dikon berbuah. Waduh, kamu pergi pasar, bojone ngidam makan duren. Ya, datang di sana bulan-bulan yang ndak usum duren gitu ya. Terus ngamuk-ngamuk biar orang di pasar yang jual buah. Kayak apa? Aku butuh duren, bojoku ngidam iki lho. Masa ndak ada duren? Bagaimana ini? Orang yang ngomong gurung waktu nih Pak, gak musim, gak iso aku kepingin. Kira-kira sing jual durian ngomong apa? Dijelaskan loh, memang bukan musimnya. Terus, maka katanya kepada pohon itu, wah, kuasa toh dia yang mencipta toh. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan muridnya pun mendengarnya. Apa ini? Itu loh, ngerti maksudnya? Kalau kita tidak bisa mengerti dengan benar ya, perumpamaan ini kita baca, kita ngeri enggak? Kita punya Allah yang kayak apa? Arogansi, betul ya? Tidak bijaksana, betul ya? Terus lalu tibalah Yesus kemudian di Yerusalem, sudah masuk ke Bait Allah, ini semua, ini cerita lain lagi. Terus kita langsung loncat di dalam ayat yang ke 23. Enggak, ayat yang ke 20 ya, 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Dikutuki mbek Tuhan kering mention yo. Waduh sakti Tuhan kita ya. Terus kita ngomongnya apa? Yes, cok main-main mbek Tuhan. Itu tok ya. Terus murid-muridnya bingung lihat kesaktiannya Tuhan, tanya, ngomongnya apa? Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ini ayat ini yang tadi tentang pohon ara itu loh, gak direken, ngerti maksudnya ya? Gak di expose tujuannya, penjelasannya, tapi yang di expose apa biasanya? Ayat yang ke 22. Apa ayat 22? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi
percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat ini dipegang enggak? Dalam hidup kita. Gak bimbang, pokok percaya dengan sungguh-sungguh. Yes! Dulu, siapa namanya? CP sama Wida gitu ya. Gak bimbang ya. Wida pertama kali nolak-nolak, terus aku gak bimbang sesuai dengan firman Tuhan. Tak kejar terus, pasti jadi milikku gitu. Akhirnya jadi miliknya semua. Terus puji Tuhan, ayat ini yang berkata, karena aku gak bimbang, sekarang benar-benar jadi milikku. Ketepaan, Wida gelem. Karena ayat ini sedang tidak berbicara seperti itu loh. Ngerti maksudnya? Tahu sih maksud saya? Kamu doa, gak bimbang, ngototo, kamu mau minta apa ya? Tak taruhan lebih saya ya wis. Kamu doa setengah mati dengan sungguh-sungguh supaya keyboard gereja ini nanti sama Pak Titi dikasih kon kamu. Gak mungkin tak kasih no. Doa dengan tidak bimbang, dengan ngotot gak mungkin karena tak kasih no, gak bisa ibadah. Ojo ngomong pindah gunung, ngerti maksudnya? Tahu tak maksudnya? Ngotot kayak gitu, gak mungkin. Tajikku itu loh, naik mobil, terus kamu benketok mobilnya tepuk tangan. Gak bimbang, nanti suatu saat aku berdoa, tajik ini pulang bawa BPKB STN nanti dikasih no aku. Dalam nama Yesus aku gak bimbang sungguh-sungguh tak klaim ayat ini. Sampai untuk gak bongkok, sampai kenceng pun gak kira kayak ngomong tajikku melit. Jadi ayat ini ngomong apa sih? Tujuannya apa sih? Kalau kita hubungkan dengan yang tadi itu loh, anak muda yang yang mau cari keselamatan, gak mungkin diibaratkan seperti unta bongkok mlebu ke lubang jarum. Kalau mau ngerti tentang ini, pasal ini, harus kita ngerti spiritnya di ayat yang pohon ara tadi itu dengan benar. Ngerti maksudnya? Mosok sih, langsung kita kan harusnya kan secara otomatis kalau kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang bijak, Allah yang baik, Allah yang kasih, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kekudusan. Gak mungkin pikirannya seperti pikiranmu, pikiranku. Gak mungkin toh, mosok gara-gara lapar kayak Sandi kalap gitu. Gak mungkin. Kalau kita nafsirkan kayak gitu pasti yang salah itu siapa? Pikiran kita, bener ya? Terus kita mulai mikir, lu kenapa ya? Tujuannya apa ya kayak gini? Gak ngerti toh? Berdoa, ojo sampai dikei loro disik ya aku. Barusan dibukakan. Saya itu baca kekecewaan seseorang yang bisa membuat seseorang itu sampai tubuhnya sakit. Itu namanya psikosomatik. Psikosomatik itu bisa terjadi karena apa? Bukan sebuah kekecewaan satu hal dalam hidup. Kalau cuma satu masalah yang membuat dia kecewa, itu tidak bisa psikosomatik. Kecewa gara-gara tidak disambel dong cik bil terus saya langsung psikosomatik gedeng mangan salep itu namanya. Tidak mungkin. Kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk, kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk di dalam kehidupan itu bisa terjadi dan itu penyebabnya psikosomatik. Kecewaan itu bisa terjadi karena apa? Macam-macam. Mau tahu? Lo paling sedih kalau rahasia nih orang. Gak perlu ngomong. Tapi semua orang itu ada. Hari ini mau dibebaskan, dari ini enggak. Amin. Semua orang itu ada. Kekecewaan itu banyak. Nah, sekarang tak balik dong lagi tentang pohon ara itu. Kita ini digambarkan sama Tuhan itu apa? Kalau kita sebagai anak Tuhan, Roh Kudus hadir dalam hidup kita harus memiliki buah roh. Kok dikatakan buah ya? Benar lah?
Kapan buah roh itu harus ada dalam hidup kita? Buah roh itu apa? Kita baca di Galatia, damai, sukacita, macam-macam toh, banyak itu, ngerti ya? Sampai penguasaan diri, ngerti? Nah, Tuhan ajarkan itu toh. Kita ini semua percaya enggak Roh Kudus ada dalam diri kita? Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, tandanya apa? Harus ada buah roh. Dikeluarkan dulu dah, sebentar aja. Kayak dibaca enak. Buah roh apa? Di mana? Galatia berapa? Oh, pinter ya. Tapi sudah dilakukan? Duh. Harus bisa kode-kode itu ada. Masa tidak mau. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih akan Allah. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah roh. Nah, Tuhan ini sedang mengajarkan tentang buah roh itu. Kalau kamu memang anak Tuhan ya, senantiasa kamu harus berbuah. Dalam kondisi apa? Waktu musim toh. Waktu musimnya kita pada saat kapan? Waduh, kalau suami ini lagi baik. Harusan tanggal 1 gajian loh, duit banyak, baik loh. Wah, kita buahnya keluar semua enggak? Dikasih gaji. Yo, cap dia. Wih, langsung baik semua enggak? Iku. Istrinya dikasih duit gitu. Langsung berbuah enggak? Musimnya keluar. Mas, makan apa? Mau apa? Baik luar biasa, bener enggak? Pada waktu di gereja, buah roh semua enggak ada di gereja. Enggak tahu dari gereja lain ya, di gereja sini gara-gara duduk bangku kepuk-kepukan gitu. Kan enggak mungkin tuh. Kalau di gereja kan duduk mau dicupi gitu, silakan kan gitu. Keluar dari gereja motorik kepepet titik gitu, cok. Gak musimnya ini aku ini, lagi gak musim buah ini, gitu tuh. Gak bisa ini, kita disakiti sama orang sekali, kita dikecewakan, kita kayak apa? Simpen, mangkel, kecewa, simpen, mangkel, kecewa, simpen, mangkel, kecewa. Terus kayak gitu dalam hidup kita. Buah, gak bisa. Aku gak musim ini. Ini kebacut ini, Ustaz. Tuhan gak mau hal itu. Kita bisa. Tanpa Roh Kudus kita bisa enggak mengampuni? Tanpa Roh Kudus kita bisa enggak berbuah? Pada saat kita disakiti, pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami sebuah masalah, bisa berbuah? Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi kalau kamu punya iman, sebiji sesawi, ada roh dalam hidupmu, kamu sanggup memindahkan gunung. Masalahmu sebesar apapun juga dalam hidupmu. Ojo pikir duit lagi loh ya. Tapi masalah itu loh, ngerti maksudnya? Kepahitan, ketidaksenangan, secara psikologi kejiwaanmu, yang rasanya gak mungkin aku mau mengampuni orang, gak mungkin aku bisa seperti ini, gak mungkin aku kalau lagi marah, gak mungkin aku gini. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, sesuatu yang gak mungkin kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu sanggup membedakan hal itu. Amin. Ojo mendelik. Amin. Loh, ini dimasukkan dalam hati loh. Kalau enggak kamu jahat loh, Tuhan ngomong. Benar enggak? Waduh, aku kena kayak gitu, saya takut saya. Ngerti? Mungkin nanti saya ada kayak gini, saya datang ke istri saya enggak pernah minta maaf, saya kawin sama Cik Bing itu berapa tahun, Bing? Oh, hari ini istri saya pernikahan yang ke-50. Istri saya, taci saya yang ke-50. Ya. Saya sama istri saya sudah berapa tahun? 40 tahun. Gak pernah aku ngomong beda, Ping, sorry Ping, maaf Ping. Gak pernah.
Mulai pacaran aja saya tidak pernah. Pantang saya suruh ngomong minta maaf sama orang, tidak iso. Angel. Tanya deh lah. Lidah saya bengkong kalau saya ngomong kayak gitu. Sulit. Tapi Tuhan bisa mengubah saya enggak? Saya bisa ngomong sama dia kemarin, Bing, maaf, aku ada salah ambil kamu gini. Sing dulu aku kayak gini. Wih, gak usah ngomong itu, enggak apa-apa. Tapi saya harus ngomong. Saya jujur. Memaafkan itu, minta maaf itu, sesuatu kelegaan. Amin. Kita sadar kita salah, kita tidak minta maaf. Itu kekecewaan di dalam hidup kita. Ya, saat saya bisa ngomong minta maaf, itu kelegaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Langsung waras. Langsung ke belakang brol. Enggak lah. Bukan masalah itulah. Yang penting itu selesai dulu, hati saya jadi tenang. Ngerti? Ini penting. Sulit. Gak mungkin. Kita pada waktu ngomong, kita pada waktu baca, coba dikeluarkan. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau kamu punya iman seperti ini pun, kamu sanggup memindahkan gunung. Mosok sih Tuhan ngajari kita semua, kalau nek punya iman sungguhan, waduh gawat ya, ngerti? Saya pergi ke, ke kebun duren, ya, kepingin makan duren, gak usum duren. Mulai saat ini kamu tidak akan gini, besok durennya mati kabeh gitu. Masa Tuhan ngajari kita kayak gitu? Kan enggak toh, ngerti maksudnya? Yang dimaksud itu disesuaikan dengan ayat yang konteksnya yang di atas itu loh, ngerti maksudnya? Kita harus berbuah senantiasa di dalam situasi apapun juga. Tidak mungkin aku bisa berbuah dalam situasi apapun juga karena kedaginganku. Rasul Paulus ngomong gitu apa enggak? Nurut Tuhan. Pada waktu di gereja nurut enggak? Nyanyi puji Tuhan Allah baik gini-gini, wah nurut semua. Pada waktu keluar daging mana tahan, ngerti ya? Merah. Tapi Rasul Paulus sadar gak? Untuk aku punya Yesus. Spiritnya dirubah, hatinya mulai dirubah, dan itu yang akan membuat dirinya berbuah. Amin. Gak mau? Mau enggak? Amin? Itu yang penting. Jadi kalau mau lihat satu perikop, kita enggak ngerti, kurang jelas, cari perikop lain. Firman Tuhan itu luar biasa enggak? Satu perikop enggak jelas, lihat perikop lain. Oh, maksudnya ini dihubungkan ini. Kaya berkatnya. Luar biasa. GBPS Efrata ini jemaat yang dikasih Tuhan luar biasa loh. Lu bener loh. Saya pada waktu persiapan ini, saya senang luar biasa, saya dapat berkat. Dan saya lebih senang lagi nanti akan saya bagikan kepada jemaat, gitu loh. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kita kurang percaya, kita ini percaya enggak? Roh Kudus itu memampukan kita. Kalau secara manusia kita mampu enggak ngampuni orang? Kalau secara manusia kita mampu enggak untuk bisa memiliki kasih yang sesungguhnya? Kita bisa enggak penguasaan diri? Enggak mungkin, enggak bisa. Tapi kita percaya enggak ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita tidak pernah mau minta kok, padahal Tuhan ngomong, minta, tak beri, ketuk, tak bukakan. Tuhan aku gak mampu Tuhan, orang ini keterlaluan luar biasa Tuhan. Gak terus doa nih, ngerti? Tuhan aku gak mampu Tuhan, orang keterlaluan luar biasa Tuhan. Ya wis Tuhan ya kata anggap orang ini, kan itu tok kita pada kini sana. Harusnya kan gak kayak gitu, Tuhan ini keterlaluan, ini kebacot Tuhan. Aku gak mampu, berikan aku satu kemampuan sesuai janji firman-Mu. Kau akan memampukan aku untuk menghadapi situasi ini. Kau akan memampukan aku untuk mengampuni dia Tuhan. Berikanlah satu hati dalam hatiku supaya aku diberi satu kemampuan untuk bisa mengampuni. Tuhan tolong hamba-Mu yang gak benar ini Tuhan. Dia pasti tolong gak? Amin ngomong kayak gitu pelu, ngerti? Tuhan aku
Tapi kebacut Tuhan semua. Kebacut ini Tuhan. Cerewet pol Tuhan. Apa itu Tuhan? Meski itu terus yang ada. Mbok kamu jonggil wali udah bisa, ngerti? Roh Kudus itu bisa didukakan enggak? Bisa. Dia betul bisa ngomong. Kamu enggak bisa. Ayo minta sama aku. Aku akan bekerja. Aku yang akan lakukan dalam hidupmu. Minta dulu, ngomong sing baik, bertobat dulu. Kamu salah. Dia tuntun kita enggak? Dia berikan jalan keluar enggak? Amin. Sesuai dengan janjinya. Yang ketok dibukakan, yang meminta diberi. Ketok, buka, sing dipikirnya cuma apa? Duit tok ae. Padahal firman Tuhan itu enggak ngomong kayak gitu loh. Yang ketok dibuka, yang minta diberi itu soal ini loh. Ngerti maksudnya? Sesuatu yang enggak mungkin bisa kita lakukan. Sesuatu yang tidak mungkin yang bisa kita kerjakan supaya kita selamat. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita selesaikan secara moral yang sudah rusak ini. Hanya Dia yang memampukan kita. Melalui salibnya. Ngerti? Itu makna Injil. Jam 11 tak pedot di sini ya. Tak tambahin lagi nanti panjang ini. Setengah jam lagi. Tidak dapat apa-apa teman. Tapi sebetulnya saya ingin memberikan ayat-ayat yang lebih banyak sekali tentang praktek yang dilakukan Rasul Paulus. Sedikit aja, saya kasih sedikit aja ya. Tentang ini. Roma tentang utang-utangan dulu. Roma berapa itu ya? Lupa gua. Jangan kau berhutang. Itu aja. Roma berapa itu? Kacamata kiri, wis digini no datu terus. Irunge gak ono. Digini no gak ketok, bingung aku. Aduh, udah kelihatan. Roma berapa? Sudah. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saya jelaskan ini aja, sebetulnya saya mau menjelaskan mulai ayat 1, terus nanti saya juga akan menjelaskan 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6 itu besok aja, minggu depan. Saya jelaskan satu ayat ini aja sebentar. Janganlah kamu berhutang apa-apa, apa-apa ini bukan masalah utang duit, ngerti maksudnya ya? Sudah pernah saya jelaskan toh. Kepada siapapun juga tetapi adalah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Gini loh artinya. Sebab hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kepada seseorang yang baik lah, sesuatu yang baik, itu karena kita mengasihi sesama. Ngerti ya? Jangan kita hitung-hitungan. Aku baik ambek kamu ya. Itu kewajiban kita melakukan satu hukum. Hukum Allah yang utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang, itu jauh hitung-hitungan. Angel. Karena sejak kecil kita sudah diajar hitung-hitungan enggak? Mulai bayi itu loh. Disusoni mamai. Nah, gak apa-apa wis aku, ya toh? Anaknya mulai kecil disusoni. Ayo nek gede engko sing pinter ya, sing anu mama ya. Dihitungi gak mamai? Mulai kecil sudah diajar hitung-hitungan ndak? Anaknya gak denger pikirin, ngerti. Oh iya hitung-hitungan, ya mama nganu aku sorong, mending tak bales. Kan gitu toh. Sudah gede mulai tambah diajak hitung-hitungan enggak? Ya, Sandi ya. Kamu gini ya, kamu tidak gini, kamu gini. Hitung-hitungan terus. Harusnya semuanya diarahkan kepada
Tuhan. Sulit. Gak mungkin bisa. Tanpa Allah Roh Kudus. Karena kita sudah biasa dididik dalam hal ini terus, mulai kecil. Loh ini bener loh. Mulai kecil sudah dirusak otak kita ini. Sehingga di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, pembaruan budimu, itu sangat luar biasa kali. Kita harus berubah cara berpikir kita. Karena itu saudara persembahkanlah diri, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, senantiasa, terus menerus, dalam segala hal. Berkenan pada itu adalah ibadahmu yang sejati, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan. Mau berubah? Delok sih, untung enggak. Jika kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah yang sempurna, yang baik Allah gini, ya sih. Tapi untung aku enggak. Untung rugi, tetap hitung terus dalam hidup kita. Terus kita ini mau jadi orang kayak apa? Saya ini sampai bingung, frustasi. Rasul Paulus frustasi enggak? Untung punya Yesus yang selalu mengingatkan kita. Bener enggak? Secara manusia frustasi enggak? Stres enggak? Tahu banyak, dituntut banyak enggak? Kalau kayak gitu enggak usah tahu aja, enggak mau tahu, melebut rokok. Milih mana? Sulit ikut Tuhan, hanya kasih karunia yang membuat kita damai sejahtera. Amin. Kalau enggak bisa. Kita ini sudah terlalu rusak dalam dunia. Kita terima Yesus itu bukan langsung pembaruan budi kita terjadi. Gini, enggak bisa. Kalau bisa langsung kayak gitu, Rasul Paulus gak ngomong, latihlah tubuhmu. Latih tubuh itu bukan supaya masuk surga, bukan. Salah. Melatih tubuh, percaya, makin setia, makin bukan supaya masuk surga. Rasul Paulus tidak mengajarkan hal itu. Tapi dia menyadari, tubuh kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa ini, tanpa dilatih, diajar dengan pengertian-pengertian yang benar, gak mungkin bisa langsung berubah, gak mungkin. Gak mungkin. Sayangnya, bagi orang percaya, males mau ngelatih itu. Terus ikut Yesus itu apanya yang dia ya ini saya bisa frustasi kalau kayak gini, bingung gitu loh. Apa ini? Tapi sebuah kenyataan kayak gitu. Jangan-jangan aku ditolak. Wih, Rasul Paulus sampai ngomong kayak gitu, serem enggak? Tapi kita ada rasa kayak gitu? Enggak ada. Yang penting aku ibadah, yang penting aku datang dengan baik, yang penting aku tidak berbuat jahat, yang penting aku memberikan yang baik. Belum tentu. Tuhan ngomong apa? Kamu sudah baik semua, tapi spiritmu kalau enggak kepada aku, bukan kau milikku. Serem? Enggak. Kalau kita menerima kasih karunia, saya yakin dan percaya, pasti Tuhan ubah pikiran kita. Amin. Ada satu kerinduan, ada satu penundukan. Roh Kudus, tuntun aku. Roh Kudus, tolong aku, ubah aku sesuai dengan kehendak dan rancanganmu dalam hidup aku. Amin firman Tuhan.